Baik, selamat sore kawan-kawan. Pak Albert, Henry, dan Mas Dedi, ada Mas Bobi. Kita sore hari ini bincang-bincang ya, sambil ngopi, sambil kita bahas ada sesuatu yang mungkin kita perlu bahas atau bagaimana menyangkut pelayanan ibu bapak, petugas gereja ataupun para penetua, diakon atau pendeta, penginjil dan sebagainya. Mohon maaf, tidaklah kami mengurangi rasa hormat, artinya pelayanan rekan-rekan, tidak. Kami cuman sambil duduk ngomong-ngomong membahas ini karena kita ketahui semua anak jemaat sekarang, walaupun dia tinggal di pedalaman, dia sudah paling tidak memahami firman Tuhan, bagaimana penyampaian yang bagus dan mengena di hati. Begitu kira-kira Pak Albert ya. Nah, untuk hal ini saya mulai membuka topik pembicaraan. Mohon izin. Ya, kawan-kawan sambil ngopi. Sering kita dengar ketika rekan-rekan seiman kita seperti, mohon maaf, saya sampaikan tadi, ibu bapak pendeta, penginjil ataupun penetua diakon, banyak salah bahasa mungkin ya Bang Bob, atau gimana Pak Albert ya, dalam penyampaiannya. Seperti dikatakan sering ketika membuka Alkitab, di sana sering dikatakan terambil dari. Nah, padahal kita ketahui dinas yang sudah tertera sebetulnya tidak boleh ya, atau tidak bisa ya, atau bagaimana ya, kok bisa dikatakan terambil, padahal di situ sudah kelihatan. Bahasa yang baik dan benar sebetulnya seperti apa ya Pak Albert ya? Saya mau tanya dulu sama Pak Albert, nanti sama Bang Bobi atau Mas Dedi, silakan. Kita sambil ngopi, mari. Untuk menyikapi bapak-bapak dan ibu-ibu pendeta, bahkan penetua diakon, pada saat untuk pelayanan, di dalam mengutarakan sisi bahasa yang digunakan, apalagi itu menyangkut firman Tuhan yang sudah kita ketahui bersama. Untuk firman Tuhan itu sudah ada penjadwalan, ibarat apa, mengantongi lah yang pelayan-pelayan yang akan melayani jemaat Tuhan. Itu sudah dijadwal, bahkan itu ada dikatakan kalender almanak nas yang sudah diterapkan dalam 1 tahun. Iya, betul. Itu kan sudah ditetapkan. Kalau bahasa terambil, Berarti kira-kira ya Pak Albert ya? Ya. Ada bagaimana? ya begitu, Iya. kurang elok lah. Oke, baik Pak Albert, saya bisa menanggapi apa tanggapan Anda. Saya bisa ini, cuman kita nggak bisa ini lagi, nggak bisa apa ya Mas Bob menyimpulkan ya, mungkin nanti kita hadirkan pakarnya mungkin ya itu. Nah, dan kedua ada lagi Pak Albert, Mas Bobi, ketika menyerahkan iman pengharapan kita kepada Tuhan, sebaiknya tidak mempergunakan atau kata pertaruhkan. Sebetulnya jangan Pak Albert ya, karena seringkali ketika dengar ya Mas Bob ya, iya, saya pertaruhkan iman dan harapan saya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya, kalau ujungnya benar ya Mas Bob ya Pak Albert. Tapi ketika kata pertaruhkan, sebetulnya di dalam iman dan pengharapan kita umat Kristiani hanya ada iya dan amin, tidak ada kata pertaruhkan. Mungkin demikian ya Pak Albert. Ayo kita bahas bersama masalah ini. Kira-kira seperti apa Mas Bobi? Saya minta tanggapan sampean. Baik Pak Albert, Sering kita dengar, Mas Dedi, kita dengar di mana-mana ya, yang
kita mendengar dan menyaksikan bersama. Hmm. Kita pertaruhkan sidang jemaat semua ke dalam tangan Tuhan. Ya. Ibarat itu apa? Menggadai. Menggadai ya. Iya. Menggadai jemaat Tuhan, menggadai firman Tuhan. Iya. Kita pertaruhkan. Iya. Sedangkan firman Tuhan itu, kita. iya benar-benar Pak Ben. Kurang elok lah. Kurang elok ya. Mungkin bahasa-bahasa seperti itu mungkin ada nanti diluruskan mungkin ya. Untuk meluruskan ini, Ya. mungkin kita memiliki figur yang Iya. ketokohan rohaniawan. Iya. Nah, bisa untuk Kira-kira siapa Pak meluruskan. Albert? Ya. Jangan dulu. Jangan dulu. Nanti kita utarakan di sisi penghujung. Baik, Pak Albert, kita lanjut membahas ini lagi sambil ngopi, Mas Ded, silahkan. Ada poin ketiga ya, ada catatan-catatan penting memang kita pada sore hari ini melewati Nuansa Cafe. Baik, sore ini, oh ya mungkin tadi lupa ya, mohon maaf pemirsa. Tadi kami berbincang-bincang di sini, khususnya ada 4 orang, saya, Santo, Pak Albert, dan Mas Dedi, ada Mas Bobi. Kami sekarang di Nuansa Cafe, tepatnya di depan kantor PLN Tamiang Reang. Baik, kita lanjutkan kembali. Ada poin ketiga. Pada saat keluarga mengucapkan para pelayat atau menyapa sidang jemaat. Kok jemaat di sidang ya? Jemaat di sidang ini seperti apa Mas Bo? Seolah-olah persidangan. Ya, seolah persidangan ya. Padahal kita sudah benar-benar sudah datang ke situ untuk memuji nama Tuhan, bukan persidangan ya. Bukan datang untuk bersidang. Benar. Pak Albert bagaimana Pak Albert? Singkat saja Pak Albert. Untuk menanggapi bahasa sidang jemaat, sidang pelayat, sidang jemaat Tuhan, ya gimana lah. Tapi bahasa yang baik dan elok sebetulnya seperti apa Pak Albert? Mungkin Pak Albert bisa sedikit memberikan masukan ulasan. Atau ada nanti ya berikan ulasan seperti Mas bilang Mas Dedi, atau nanti dijelaskan semua oleh pakarnya mungkin. Ibu bapak hadirin perkabungan, ibu bapak hadirin yang kami muliakan dalam nama Tuhan. Ya seperti itulah. Kalau Baik, sidang tidak pas ya. Baik Pak Albert, terima kasih untuk sedikit tanggapan Anda. Kemudian ini terakhir, poin terakhir yang kita bahas pada sore hari ini pemirsa. Mohon maaf, ini sambil ngopi, sambil menikmati secangkir kopi, kami karena saking rindunya dengan firman Tuhan yang sebetulnya dan bahasa yang harus tepat dan jitu, kami ya bincang-bincang seperti ini. Mohon maaf, bukan sekali lagi kita mengurangi rasa pelayanan rekan-rekan di luar sana, tidak sama sekali. Oke, baik, ada terakhir. Demikian juga bila kita hendak memuji Tuhan lewat kidung pujian, biasanya dikatakan sering ayat ya Pak Albert. Kita nyanyi dari ayat sekian. Ya betul Mas Bobi, betul. Ada banyak, mungkin bukan cuma 2-3 orang ya kita dengar demikian sering. Padahal kalau di lagu itu tidak ada kata-kata ayat, tapi yang ada itu kalau tidak salah bait ya. Kalau tidak ada bait Pertama sampai ketiga. Nah ya benar-benar. Tapi untuk meluruskan ini kembali lagi kita serahkan nanti ke tokohnya mungkin ya, yang bisa untuk meluruskan paling tidak bahasa-bahasa yang elok memang yang benar. Begitu Pak Albert, mungkin ada tambahan? Untuk menyikapi beberapa poin yang kita bahas sekarang, intinya bukan kita mengurangi apa yang Albert sambil ke kamera dong. Iya. Bukan mengurangi yang apa yang disampaikan dari bapak-bapak maupun ibu pendeta, bahkan penatua diakon. Kita ini hanya meluruskan bahasa yang apa itu, yang elok lah. Yang elok. Soalnya tidak bisa dipungkiri juga, masyarakat kita ini sudah ya Terbiasa.
dunia kemajuan. Betul. Browsing itu ini perbandingan sanding ke sana kemari. Betul. Akhirnya apa? Pola pikir masyarakat itu sudah Berubah. jauh lebih Lebih bagus. maju. Ya. Jadi kalau kita penyampaiannya salah sedikit, akhirnya apa? Jadi momok. Ibaratnya. Tapi terlepas dari persoalan ini, kita serahkan pada kita anggap pakar lah. Baik, baik Pak Albert. Terima kasih untuk bincang-bincang kita pada sore hari ini. Mungkin kita langsung hadirkan ya Pak Albert ya, Mas Dedi, Mas Bobby. Sepakat mungkin ya kita hadirkan langsung. Siapakah dia? Siapakah dia? Baik, kita undang langsung Pak Pristio Basen, Esos MMSTH. Baik, pemirsa channel Pristio yang budiman, tadi kami sudah berjanji akan menghadirkan pakarnya langsung ya. Dalam hal ini Pak Pristio, selamat sore Pak. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak sudah menerima undangan kami ya. Walau sebetulnya ini melewati channel beliau, cuman ini karena inisiatif dan kawan-kawan untuk membahas hal ini Pak. Tadi kami telah berbincang-bincang, ada 4 poin yang sudah kami perbincangkan. Mungkin dalam hal ini Bapak bisa meluruskan atau memberikan semacam edukasi Pak ya, semacam edukasi pembelajaran sebetulnya bagaimana bahasa yang baik dan santun dan yang benar, demikian Pak. Maka dalam hal ini kami serahkan langsung Pak. Baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bung Santo dan Pak Albert serta kawan-kawan. Yang pertama, saya melalui channel ini berterima kasih kalau saya diberikan kepercayaan untuk kemudian sedikit berbagi pemikiran tentang hal-hal yang sudah menjadi bahan diskusi dari kawan-kawan. Rupanya bapak-bapak ini juga adalah pemerhati dari kegiatan secara khusus Di Karanian Pak. Siap, tata laksana ibadah ya. Betul, Ya. Pak. Baik, pemirsa channel Pristio dimanapun saudara berada, saya ingin berbagi pemikiran dan memberkati saudara dengan pemikiran-pemikiran sebagaimana diskusi yang telah disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Yang pertama, saya ingin memastikan bahwa setiap tata ibadah itu memang memiliki masing-masing dan sudah diatur oleh gereja masing-masing, dan pada bagian itu kami hanya mengaminkan, tidak ada bantahan maupun sanggahan, semua memang punya kewenangan dan hak. Tetapi barangkali dalam penuturan dan bahasa ini saya sedikit meluruskan. Misal tadi sudah dibahas oleh kawan-kawan, ketika pribadi seseorang mau membawa dan menyampaikan firman Tuhan, kawan-kawan ini ingin mendapat sedikit pemikiran secara khusus dari saya pribadi. Apakah tepat kalimat jika si pembawa firman Tuhan itu menyampaikan misalkan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas, misalkan Injil Matius, atau terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 21 dan mungkin kata-kata terambilnya ini ya Pak? Benar Pak, Baik, ya benar, baik. itu yang kami Baik. bahas. Saya dalam kesempatan ini izin untuk berbagi pemikiran. Memang salah-salah amat sih barangkali tidak ya, salah-salah amat. Iya Pak. Tapi ini Bung Dedi dan Mas Bob ya, mungkin lebih lurus kalau kita mengatakan diambil. Saya pikir begitu, diambil dari. Karena kata-kata diikuti oleh kata kerja dalam kamus bahasa Indonesia itu menjadi kalimat pasif. Oh iya. Ya, menjadi kalimat Ini yang pasif. menjadi pertanyaan Ya, kami Pak. Betul. Ya. Dia akan menjadi kalimat pasif. Sedangkan begitu aktifnya seseorang atau pribadi itu menyiapkan dan mencari firman Tuhan yang ingin disampaikan. Karena sekali lagi tidaklah kemudian sekonyong-konyong atau serta-merta, tetapi kita biasanya kalau datang kepada Tuhan melalui firman-Nya itu dipersiapkan dengan bagus. Sehingga dalam tata bahasa Indonesia, saya sih ahlinya tidak ya, tapi saya pikir saya meyakini bahwa jauh lebih tepat sekali lagi jika dituturkan dengan kalimat firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes ayatnya yang ke-14, misalkan seperti itu, pasal 26, atau Injil Yohanes 26 ayat 14, maaf terbalik, seperti itu. Sehingga sekali lagi saya memastikan dalam kesempatan baik melalui channel ini dan sekaligus kita berbagi pemikiran, kalau ada pribadi di luar sana yang merasa misalkan sebelumnya menyampaikan demikian, barangkali dalam kerendahan hati, saya meminta kita berproses sehingga diluruskan. Saya sekali lagi dalam kesempatan ini tidak menyalahkan, tapi jika diizinkan untuk menawarkan semacam satu proses
karena tepat sekali Bung Santo ini Iya, kan kita di Maaf, sambil penghujung. ngopi, Pak. Silakan. Ini kan kita di penghujung tahun 2020 di Iya, bulan iya, Pak. Desember. Tidak ada salahnya kalau kita berproses, kalau kira-kira bulan lalu, minggu lalu, kemarin kita belum begitu baik. Kalau ada kesempatan untuk perbaiki, saya yakin seluruh pemirsa di luar sana tidak kemudian menyangkal. Alangkah bijaksananya kita kalau diberi kesempatan untuk berproses menjadi lebih baik. Demikian pula dalam hal penuturan ini, sehingga penuturan tentang firman Tuhan yang akan dibawakan, hendaknya tidak lagi kita mengatakan firman Tuhan ini terambil dari Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-7, melainkan dirubah, firman Tuhan ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-1 sampai ke-5, seperti itu saya kira. Maka dengan demikian Bung Santo dan kawan-kawan menjadi clear, menjadi jelas pemahaman dan penyampaian sebagaimana diskusi yang kawan-kawan laksanakan berkenaan dengan diambil dengan terambil tadi ya. Baik, terima kasih Pak. Kami dapat menangkapi langsung penjelasan Bapak. Baik. Nah, ini ada poin kedua lagi Pak. Siap. Nah, poin kedua tadi apa ya? Kata-kata pertaruhkan Pak. Pertaruhkan ya. Ya, Baik. kata-kata pertaruhkan ini yang membuat kami seakan mempertaruhkan nyawa bagaimana Pak? Nah, ini Baik. tolong dijelaskan Pak lagi Pak. Silakan Baik. Pak. Memang saya sering mendengar juga Ya. bahwa apakah yang bersangkutan barangkali mengucapkannya tidak menyadari bahwa akan menimbulkan persepsi-persepsi atau dualisme tafsir begitu ya. Ya. Saya memang pernah mendengar seorang hamba Tuhan ataupun pribadi yang sedang memimpin prosesi ibadah lalu berdoa atau menyampaikan sebuah kalimat, seluruh iman dan pengharapan serta kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Nah, itu dia Pak. Kadang-kadang seperti itu memang ya. Benar, Pak. Ya, jadi dalam hal ini memang saya pikir bisa jadi untuk ditegaskan kembali. Memang kalau bahasa mempertaruhkan itu mengandung makna seolah-olah belum tentu itu menjadi menang atau kalah. Seolah-olah belum tentu itu benar atau salah, Mas Bob ya. Iya, menang atau kalahnya. Tetapi kalau kita membawa sesuatu dan berserah ke dalam tangan kuasa Tuhan, ini hendaknya kita meyakini ya benar dan amin. Seperti itu konsep teolognya ya, konsep teolog dan maupun kajian kristologinya. Tetapi demikian, sekali lagi saya ingin memberikan pemahaman kepada kawan-kawan, mungkin makna yang disampaikan oleh yang pribadi yang bersangkutan, saya yakin juga bahwa yang bersangkutan itu ya benar dan amin. Hanya mungkin saat membahasakannya, maklum lidah ini, Iya Pak. Bung Santo ya, ada Iya. pepatah mengatakan lidah tidak bertulang. Betul. Tetapi dalam kesempatan ini juga saya dalam kerendahan hati ingin mengajak dan membawa kita, kalau seyogianya lebih elok dan lebih yakin kita mengatakan, kami serahkan hanya di dalam iman dan pengharapan serta penuh keyakinan bahwa Tuhan memberkati. Seperti itu mungkin jauh lebih nyaman didengar, elok dan pas ketimbang kita mengatakan kita harus mempertaruhkannya. Nah, sehingga dengan demikian saya yakin kalau kita katakan dengan penuh iman dan pengharapan kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa dan pengasihan-Mu Tuhan, itu mungkin tidak menimbulkan ada tafsir yang lain. Nah, tidak multi tafsir lagi. Nah, sehingga dengan demikian barangkali ini hanya gaya berbahasa saja pemirsa. Tetapi ya sekali lagi Pak Albert tidak salah, kita punya bincang-bincang ini untuk mengedukasi dan membawa warga. Andai kata ada kesempatan lagi, kita boleh mengatakan atau mengungkapkannya dengan kalimat yang lebih meyakinkan, barangkali seperti itu, sehingga tidak menimbulkan ada rasa keraguan. Pada bagian ini, Pak Santo, Mas Edi dan kawan-kawan, kira-kira kalau saya berkeyakinan ini menjadi jelas. Tapi kalau ada bagian yang perlu saya ulangi, untuk juga pemirsa yang di luar sana. Baik Pak, saya kira sudah clear untuk poin yang kedua yang telah kita bahas tadi bersama dengan rekan-rekan. Mungkin satu yang dapat saya kutip tadi ketika Bapak menyampaikan mempertaruhkan nyawa Pak ya, sebetulnya tidak ada ya yang kita taruhkan nyawa, artinya karena memang di dalam ajaran iman Kristen cuma ada iya dan amin, Pak ya. Itu baik. Yang dapat saya simpulkan. Baik, ada 2 poin lagi Pak, mohon dijelaskan lagi. Tadi masalah apa Pak Albert ya?
Apa? Coba Pak Albert. Coba, silakan Pak Albert. Sidang pelayat, Sidang ya, Pak. sidang perkabungan, Sidang sidang jemaat. Baik. Itu kalau kata-kata sidang nih Pak, bagaimana nih Pak? Baik. Apa ini sangat elok, apa menyentuh? Baik. Kira-kira kita serahkan aja ke pakar. Baik, silakan Pak. Baik Pak Albert. Pemirsa channel Pristio, saudara-saudara yang ada di luar sana, sekali lagi momentum ini bukan berarti kita mau mencari kesalahan atau kelemahan pribadi yang ada di luar, tapi sungguh kita hanya ingin meluruskan dan membawa kita untuk lebih elok lagi bertutur kata secara khusus pada saat kita datang menghadap Tuhan. Ya. Jadi berkenaan dengan, memang sering ketika kita datang menghadiri misalkan melayat ataupun dalam ibadah kedukaan, ibadah penghiburan, ibadah perkabungan, di mana tempat sering sekali orang-orang mengatakan atau pribadi yang sedang memimpin ibadah, di mana tempat mereka katakan sidang perkabungan. Memang kalau orang yang memang sudah terlahir dalam keyakinan kekristenan yang begitu kental, memang mereka memahami saja roh bahasa ini, ya. Tetapi kadang-kadang ada juga timbul pertanyaan, memangnya kita sedang bersidang? Ya, ini yang kita bahas tadi, seperti Pak. yang dibahas Ya, oleh kawan-kawan. ya. Saya meyakini roh pemahaman itu tidak demikian, tetapi saya juga ingin memberikan sedikit pemahaman bahwa berkumpulnya orang Kristen pada masa lalu itu cenderung melakukan diskusi atau persidangan, sehingga mungkin kebiasaan-kebiasaan itu dalam sidang raya dan sebagainya sehingga terbawa. Apabila kita berkumpul itu seolah-olah kita melaksanakan persidangan, berbincang dan berbicara untuk mengambil sebuah keputusan tentang kebenaran. Dalam hal ini kebenaran pewartaan firman Tuhan. Jadi dalam konteks ini sekali lagi, kalau memang ketika didengar kalimat sidang jemaat, mungkin juga lebih bijaksana kalau kita mengatakan jemaat perkabungan yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, atau keluarga duka yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak usah menekankan sidangnya di sana, sidang jemaat yang dikasihi. Memang mungkin ini hanya satu kebiasaan atau salah kaprah, tetapi makna yang sesungguhnya yang ingin diberikan kepada jemaat yang ada di tempat itu pada saat pribadi mengungkapkan juga tidak salah-salah amat. Tetapi lebih bagus kita luruskan. Saya yakin dan percaya pemirsa di luar sana dan kita sekalian sepakat kalau misalkan kita mengawali untuk menyapa misalkan keluarga yang sedang berduka cita, kita akan sampaikan jemaat perkabungan yang dikasihi, keluarga duka yang dikasihi. Jadi kita tidak mengawalinya dengan sidang jemaat yang dikasihi. Tidak kita mengatakan sidang perkabungan yang dikasihi, tidak. Karena sekali lagi akan menimbulkan tafsir apakah kita sedang bersidang atau seperti apa. Iya, Nah, sehingga saya kira sekali lagi bijaksana sekali kalau kita mengawalinya jemaat perkabungan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga duka yang dikasihi. Sehingga dengan demikian tidak kita harus menempatkan sidang, karena memang betul keadaannya tidak sedang bersidang. Ya, kalau memang ada sidang raya, sinodal dan sebagainya, oke, memang peserta sidang raya yang berbahagia dalam Tuhan seperti itu dan seterusnya. Sehingga saran saya bagi kelompok diskusi ini, Iya, Pak. bijaksanalah kalau kita mengatakan sebagaimana yang saya utarakan tadi, tidak harus memberikan penekanan pada sidangnya. Kalau dirasa sidang itu kemudian memberikan satu pemahaman yang lain atau ada kejanggalan, karena sekali lagi roh pemahamannya itu yang paling penting. Ini sama halnya juga dengan mungkin kawan-kawan pernah dengar kalau misalkan kita hadir dalam suasana duka keluarga. Ya. Nah, biasanya keluarga ini sering sekali menyampaikan terima kasih atas kehadiran bantuan baik berupa moral dan material. Lalu kemudian keluarga rumah tangga ini mengatakan kami tidak dapat berbuat apa-apa, hanya Tuhan yang dapat membalas budi baiknya. Nah, ini saya kira salah-salah amat tidak. Tetapi rohnya pasti kita bisa tangkap adalah betapa besar keluarga itu menghargai atas kedatangan dan bantuan. Tetapi cara pengungkapannya mungkin jauh lebih bijaksana, Pak Santo. Misalkan saya izin membawa kita berpikir bahwa
yang bersangkutan atau pribadi yang sedang mengalami kedukaan itu menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kedatangan handai taulan sanak keluarga yang tidak hanya datang dengan tangan kosong, tangan hampa, tapi dengan sejumlah materi bantuan. Dan bantuan ini sudah kami catat dan rekam dengan baik. Kami pun akan berupaya semampu kami apabila ada kedukaan keluarga di mana tempat, berupaya juga untuk hadir dan memberikan perhatian. Tetapi tentu tidaklah seutuhnya kami dapat mengembalikan semua apa yang sudah kami terima sebagai budi baik Bapak Ibu sekalian. Memperlengkap semuanya itu biarlah Tuhan yang memberkati, seperti itu. Baik, Pak Albert sebentar ya, saya cut sebentar Pak Pristio. Ini yang kita bahas tadi, sebetulnya bahasa-bahasa seperti itu sangat sulit kita jangkau Pak ya. Pak Albert, ini harus saya akui secara pribadi sebagai orang yang lemah di dalam orang awam dalam menguasai tata bahasa yang baik dan benar, sebetulnya ini yang harus kita tangkap ya, paling tidak roh bahasa itu dapat kita pahami sebetulnya seperti apa. Pak Albert mungkin demikian ya Pak ya. Ada sesi terakhir Pak, silakan Pak Albert yang bertanya tadi, kita sudah bincang-bincang, silakan Pak. Ini dalam perbincangan kita sore ini sebenarnya bukan mengurangi, bukan menyalahkan atau menghakimi. Siap. Ini sebagai Pengayaan Pak ya. untuk pengayaan Ya, cara berpikir cara kita berpikir dan menyampaikan kata Betul, yang betul, lebih Pak. elok lah, Betul, Pak. yang Dia layak lakukan. lah di mata jemaat. Soalnya kita menilai jemaat kita sekarang ya kalau ketimbang 10 tahun yang lalu sangat-sangat lebih maju tentunya Pak ya, sudah lebih kritis. Siap Bapak. Jadi kalau kita salah dalam penyampaian satu bahasa saja, sangatlah Kadang-kadang dikritisi juga. Iya, betul Pak. jadi nggak enak kita Baik. untuk didengar. Baik. Baik, silakan Pak Albert lanjut untuk Kalau sesi yang terakhir. yang kita ini menyikapi bahasa-bahasa yang sering dikatakan itu, marilah kita menyanyi dari kidung jemaat, Misal ya. ayat 1 sampai seterusnya. Ini kalau penyampaian yang bahasa yang ayat. Kalau untuk lagu ini kira-kira kurang pas ini kayak. Karena di lagu tidak ada tulisan. Kita kasih contoh Pak ya. Ya. Marilah kita menyanyi dari kidung jemaat nomor 380 ayat 1 sampai ayat ketiga. Bahkan kita ada sering mendengar ini dari ayat 1 sampai 3. Kadang-kadang bahkan itu sudah diterapkan di situ 1 sampai 3. Oh, kadang-kadang itu bisa cuman dipilih ayat 1 dan 3. Oh, yang ayat 2 sering diloncat. Jadi yang penekanan kita di sini yang masalah yang lebih krusial ini yang ayat untuk lagu. Nah, ini masalah ini kita serahkan sepenuhnya untuk narasumber kita terhormat Pak Pristio. Baik, silakan Pak. Baik, pemirsa channel Pristio dan jemaat Tuhan yang ada di luar sana, memang saya pikir sekali lagi tidak ada salahnya kita ketika memang ada sesuatu yang lebih indah dan lebih baik, maka kita akan mencoba untuk memperoleh yang indah dan yang baik itu. Nah, saya pikir mungkin memang lebih elok karena memang dalam lagu yang dituliskan dan menjadi lagu rohani memang tidak ada ayat. Tapi yang ada itu bait. Ya, bait 1, 2, 3. Sebentar Pak. Ya. Yang ada cuma bait Pak ya. Ya, betul. Nah, betul. Bait 1, 2 dan 3. Betul. Nah, dan di awal ketika kita mau mengangkat pujian itu, baik juga kita sedikit beri variasi. Misalkan variasinya bahwa kita akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 803 pada bait pertama, bait kedua, dan yang ketiga. Nah, bukan pada ayat pertama dan ayat kedua dan ayat ketiga, karena di dalam lagu itu tidak ada ayat, sekali lagi. Nah, tetapi saya pribadi sangat memahami, ini hanya sebetulnya tidak prinsip banget, tetapi sekali lagi sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau kita boleh mendapat sesuatu yang lebih indah dan baik, saya kira dalam kerendahan hati tidak ada yang keberatan. Kalau kita memang ingin memperbaiki dan memperoleh yang indah, buktinya ketika ada gaun yang dijual di sana, misalkan baju atau perhiasan atau apa, maka seluruh pribadi kita berlomba-lomba untuk memperoleh yang baik itu dari segi warna, tekstur, tatanan dan sebagainya. Begitu pula
Lebih-lebih ini ketika kita menghadap Tuhan. Ya. Saya pikir memang kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekalipun saya pribadi jauh dari sempurna, kawan-kawan juga mungkin tidak. Tetapi paling tidak dari bagian kecil ini kami akan sumbangsih memberkati saudara-saudara yang ada di luar sana. Semoga menjadi bermanfaat. Dan jauh dari lubuk hati kami, jangan sampai karena ada tayangan ini, malah pemirsa memberikan cemoohan. Betul, Pak. Kok mereka itu kayak paling bersihnya aja. Benar, Pak. Tidak begitu. Tidak demikian, Pak. Tidak demikian, saudara pemirsa di luar sana. Kalau memang ini tidak berkenan, maka lewatkan saja. Dan kami mohon maaf dari lubuk hati yang dalam. Tapi bila ini baik dan dirasa benar, mari dengan besar hati terima dan jadikan ini sebagai pengikat tali persaudaraan kita lebih dekat lagi. Boleh menonton channel Pristio lebih sering lagi, bahkan memberikan subscribe kepada saya, karena ini sangat membantu menyemangati saya untuk berkreatif, membawa kebenaran firman Tuhan, berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, saya kira pada penuturan kalimat ketika kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan, itu memang lebih elok kita akan menaikkan pujian atau kita akan melantunkan pujian dari NKB misalkan, atau dari Kidung Jemaat, atau dari apa saja, dari bait pertama dan baitnya yang keempat. Bukan dari ayat 1 sampai ayat 2 dan ayat yang ketiga, karena tidak ada ayatnya di situ. Sekali lagi, Pak Albert, saya yakin ini menjadi lurus ya. Dan boleh nanti diikuti. Kalaupun kita belum terbiasa, ya kita coba nanti, karena ini saya yakin sesuatu yang benar. Nah, maka dengan demikian harapan saya perjumpaan yang cukup singkat ini boleh saling memberkati kita satu dengan yang lain, menguatkan, sehingga kita masuk dalam suasana yang betul-betul menyenangkan, menghantar tali persaudaraan. Lebih-lebih hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 2020, di bulan Desember. Tentu banyak peristiwa perjalanan kehidupan yang kita lewati di tahun 2020 ini. Harapan kita, apa yang sudah kita lewati itu, sebagaimana pepatah bijak mengatakan, pengalaman adalah guru yang paling baik. Maka pengalaman kita di waktu yang sudah terlewatkan, kalau ada kurang rasanya kita perbaiki, kalau sudah ada yang baik kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Begitu kira-kira Bung Satu dan kawan-kawan. Baik, Pak Pristio, terima kasih untuk bincang-bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk ada 4 poin tadi yang telah dijelaskan, cukup jelas ya. Saya secara pribadi cukup jelas dan bisa memahami apa yang dimaksud oleh Pak Pristio. Baik, terima kasih pemirsa channel Pristio, berikan subscribe kepada channel beliau ya, karena subscribe itu adalah gratis. Oke, terima kasih. Selamat sore, sampai bertemu kembali. Salam. Salam. Tuhan memberkati.